Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Zikri bakalan jelasin tentang pengelolaan limbah cair dari industri susu. Adapun bahan yang digunakan dalam proses produksi di industri susu yaitu terbagi kepada dua. Yang pertama ada bahan mentah yaitu susu sapi segar, kemudian bahan pendukung yaitu penstabil nabati dan garam. Adapun penstabil nabati berguna untuk mengentalkan susu serta membuat tekstur dari lemak susu sendiri tidak pecah. Berikut tahap praproses di industri susu. Yang pertama yaitu susu mentah yang stabil dan berkualitas tinggi didapat dari koperasi produk susu lokal, di mana peternakan sapi dikelola oleh para profesional berpengalaman dan peternakan sapi selalu dijaga kebersihannya. Pemerahan susu sapi dilakukan dengan mesin dan pipa susu langsung. Susu yang sudah diperah akan dikumpulkan di koperasi dan diangkut oleh truk distribusi ke pabrik. Sebelum menggunakan tangki pendingin, pipa susu dan truk distribusi dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian susu dimasukkan ke dalam truk distribusi. Susu yang telah sampai di pabrik akan langsung diperiksa di laboratorium. Setelah itu susu akan dimasukkan ke dalam beberapa tangki untuk dilakukan proses pemanasan singkat dengan suhu tinggi. Setelah itu masuk ke tangki pencampuran yang terbuat dari stainless steel. Adapun tahapan proses dalam pembuatan susu di industri ini yaitu khususnya untuk susu UHT, di mana susu UHT dipanaskan pada temperatur 135 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius selama 3-4 detik untuk menghilangkan mikroorganisme dan spora. Kemudian dikemas pada kemasan aseptik 6 lapis dari Tetra Pak untuk menjaga kualitas susu. Berikut adalah lampiran dari diagram alir proses produksi susu UHT yang dimulai dari proses penerimaan susu segar hingga proses masuknya susu segar ke pabrik untuk menjalani proses produksi di industri tersebut. Adapun output yang dihasilkan dari proses produksi di industri susu ini, yang pertama yaitu susu siap minum dan yang kedua yaitu limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Untuk penyimpanan dari susu sendiri, khususnya susu UHT, yaitu sebelum dibuka sebaiknya disimpan dalam suhu kamar meskipun tanpa disimpan dalam pendingin. Jangka waktu penyimpanan yaitu maksimum 10 bulan. Produk juga sebaiknya disimpan dalam kondisi kering, bersih, dan tempat yang sejuk. Namun setelah produk dibuka, kemasan harus ditutup rapat dan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 40 derajat Celcius. Produk harus dihabiskan maksimal dalam 7 hari, namun sebaiknya langsung diminum habis setelah dibuka supaya terjaga kesegarannya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan sebelum melakukan pengelolaan limbah dari industri susu, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik limbah yang dihasilkan dari industri susu agar kita dengan tepat mampu melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan. Berikut karakteristik dari limbah industri susu yang dihasilkan. Yang pertama untuk karakter fisiknya yaitu ada suhu, zat padat terlarut dan tersuspensi. Kemudian untuk karakteristik kimia yaitu di sini ada pH, BOD dan COD, dan yang terakhir karakteristik limbah biologinya yaitu terdapatnya bakteri. Berikut lampiran dari baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri pengolahan susu yang terlampir dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Untuk pengolahan limbah cair dari industri susu sendiri dipilih yaitu metode aerasi bertingkat. Pada metode aerasi bertingkat terdapat tahapan dalam pengolahannya, yaitu yang pertama tahapan primer, di mana tahapan primer ini untuk menghilangkan padatan tersuspensi atau endapan yang ada pada limbah tersebut. Yang menjadi poin dalam pengelolaan ini yaitu pengolahan secara primer yaitu kegiatan ekualisasi.
Setelah tahapan primer, kemudian dilanjutkan dengan tahapan sekunder, di mana tahapan sekunder di sini berguna untuk menghilangkan polutan yang ada di limbah cair tersebut yang tidak dapat dihilangkan dari proses ataupun tahapan primer sebelumnya. Di mana pada tahapan sekunder ini biasanya dilakukan dengan mekanisme biologis maupun aerobik. Kemudian masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu tahapan tersier. Di sini dilakukan penyaringan dengan pasir maupun arang aktif sehingga limbah yang dihasilkan memang memiliki kualitas yang bagus dan siap untuk dibuang ke badan air. Berikut adalah lampiran dari alur proses pengolahan limbah cair industri susu dengan metode aerasi yang dimulai dari proses ekualisasi, kemudian proses aerasi, dan terakhir proses penyaringan sebelum akhirnya limbah cair tersebut dapat dibuang ke badan air. Adapun dampak dari limbah industri susu apabila limbah yang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan baik, yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan. Adapun dampak terhadap lingkungan yaitu pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi yaitu ketika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka limbah menghasilkan bau yang akan mencemari udara di sekitar dari tempat buangan limbah. Kemudian terjadinya pencemaran tanah, di mana apabila limbah yang tidak dikelola dengan baik masuk ke badan air dan terserap oleh tanah di sekitaran dari badan air tersebut, maka efeknya bisa membuat tanah yang ada di sekitar situ tidak menjadi subur. Kemudian yang terakhir yaitu pencemaran air, di mana pencemaran air ini terjadi dan berdampak langsung terhadap biota-biota air, menyebabkan hewan-hewan yang ada di badan air tersebut mungkin bisa mati. Kemudian yang kedua, untuk dampak kesehatannya, terjadi gangguan kulit apabila limbah cair yang tidak dikelola dengan baik kontak langsung dengan kulit manusia. Kemudian apabila air yang dialiri oleh limbah cair industri yang tidak dikelola dengan baik tadi dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan keracunan di tubuh manusia sendiri. Sekian penjelasan saya terkait dengan metode pengelolaan limbah cair industri susu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.